Ini ma ra'aitu mu'alliman ahsan min Rasulillah. Tidak ada pendidik yang lebih bagus daripada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di majlis yang mulia ini Masya Allah jalan terus di bulan puasa. Kita melawan hawa nafsu yang jadi musuh terbesar kita ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara isi khutbah Rasul yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini, beliau mengatakan, man hassana minkum fi hadha syahri khuluqahu kana lahu jawad ala sirat yawma tazillu fihi al-aqdam. Barang siapa yang memperindah akhlaknya di bulan ini, dia akan berhasil melewati jalan titian pada hari kiamat kelak, ketika banyak kaki-kaki manusia yang tergelincir. Ya, perindah akhlak ini. Islam bukan agama yang ramai, tapi kualitas. Kualitas banyak, kalau berkualitas juga jauh lebih afdal. Sedikit tapi berbobot juga afdal, bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak yang Bapak Ibu dengar ceramah-ceramah di bulan Ramadan khususnya, apalagi dengan adanya HP itu banyak sekali informasi yang kita bisa terima. Cuma harus diseleksi. Ya, yang baik-baik kita kirim sehingga dapat pahala. Tapi yang bakalan memecah belah, fitnah, tahan. Tidak disebarkan. Fatabayyanu, kalau ada masalah cari kejelasannya, dari keterangannya yang bagus itu. Kemudian perbedaan yang ada di kalangan kaum muslimin, sering saya katakan sampai kiamat ada. Biasa, tergantung ini gurunya yang mengajarkan. Kalau gurunya wawasannya luas, itu enggak mau menang sendiri, penuh hikmah itu diajarinnya, ya. Kita lihat itu, bisa dilihat di apa namanya, di HP kita yang kadang-kadang mau menang sendiri. Nah, Luqman Al-Hakim yang diceritakan dalam Al-Quran dengan nama surat Luqman itu disepakati sama ulama, beliau bukan nabi, bukan rasul, tapi seseorang yang diberi hikmah oleh Allah, banyak berfikir, banyak berbuat, kemudian tidak berbicara yang tidak ada kepentingan di situ, dia tidak ada manfaatnya. Nah, ini kita banyak bicara untuk hal-hal yang tidak penting itu. Sampai di kampung itu terkenal Luqman orang yang bijak. Luqman macam-macam lah, yaitu zaman kehidupannya yang jelas sebelum Nabi Muhammad, jauh sebelum Nabi Muhammad. Katanya dia seorang budak, yang penting dia manusia yang banyak berpikir serius dalam menghadapi kehidupan ini. Ketika terkenal
dikenal masyarakat sampai ada yang tanya kepada beliau, apa yang menyebabkan kamu sampai seperti ini? Ini manusia yang jarang itu. Kalau ada orang sekarang yang diam, kita bilang ini orang nggak mau ngomong. Bukannya nggak mau ngomong, kalau nggak penting nggak perlu. Gitu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salamatul insan fi hifzil lisan. Manusia selamat kalau dia menjaga lidahnya. Ya. Jadi bicara yang penting-penting saja. Berpikir, berbuat yang positif. Nah, ini ketika Luqman ditanya kenapa sampai orang banyak memuji kamu, orang suka sama kamu, gitu. Nah, dia jawab, yang saya ingat dia bilang as-sidqu. Pertama, jujur. Jujur. Gitu. Yang kedua, wa adaul amanah. Menunaikan amanah. Menunaikan amanah. Nah, ini dua yang memang sudah jarang di tengah masyarakat kita. Jujur, kita sampai sekarang coba kita lihat di pasar-pasar tradisional, di warung-warung banyak pedagang muslim tidak jujur, mengurangi timbangan. Sudah hal biasa itu. Ya, itu diancam oleh Al-Quran itu. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang suka mengurangi timbangan itu. Dia makan barang haram setiap hari, gimana itu? Alasannya apa? Untung sedikit, saingannya banyak, ya kan? Itu mengurangi timbangan. Kalau kita beli-beli sekarang buah ketimun suri atau buah-buah yang lain, kadang-kadang pedagangnya yang busuknya ditaruh di bawah. Nah, ini kan Nabi larang seperti itu. Jadi Luqman bilang, kenapa kau sampai dicintai orang, dikenal orang? Dia jawab apa? Sidku, jujur. Jujur. Jujur mengatakan, berbuat yang apa adanya seperti itu. Perintah Al-Quran juga wa kunu ma'as shadiqin. Gabunglah kalian bersama orang-orang yang jujur. As-sidku. Pegawai negeri banyak yang enggak jujur. Itu. Di Indonesia sampai sekarang kita masih katakan yang ada duit urusannya lancar. Ya, bagaimana yang miliaran, puluhan miliar kemarin yang menteri apa sudah diputus sama di meja hakim 4 tahun aja, cuma 4 tahun puluhan miliar menteri sosialnya itu. Ya. 4 tahun, nanti dikurangin jadi cuma 2 tahun 2 bulan, macam-macam seperti itu. Ini puluhan miliar. Coba maling motor di kampung digebukin sampai mati. Iya, kita nggak boleh itu. Kita bukan hakim. Ustaz Zain pasti sudah sering itu menyampaikan. Kita bukan hakim, bukan polisi. Yang hilang bukan barang kita, kita yang paling banyak mukulin. Kejam itu kita juga seperti itu. Bahkan ada yang dibakar, waliyazubillah. Ya, nyawa itu manusia. Kita nggak tanya dulu kenapa dia jadi maling seperti itu. Nah, sekarang masalahnya banyak. Orang yang kena dampak COVID ini luar biasa. Mau makan, mungkin ada yang hadir di sini dapat dari kenalannya, WA-nya, tolong di rumah anak saya mau jalan sekolah ke sekolah itu nggak ada ongkos, mau masak gasnya habis. Oh, ada yang minta apa lagi, beli beras, kedar beli beras, itu macam-macam seperti itu. Jadi yang kaya luar biasa kekayaannya, yang untuk makan hari ini sulit. Nah, masjid ini saya suka Jumat itu paling tidak ada 3 kali lah Jumat saya di sini setahun itu. 2 tahun yang lalu kurang lebih saya ingat saya sampaikan, paling tidak di masjid ini 10 tahun ke depan sudah punya panti asuhan. Padahal itu tugas negara, tapi panti asuhan di pinggir jalan kita lihat banyak tuh, mizan amanah di mana-mana. Ya, termasuk panti asuhan yang tua
di Indonesia, di Jakarta khususnya itu, yang di Senen itu, perapatan Senen, Al-Musimun kalau nggak salah. Itu kakeknya Sarlito Irawan, profesor, dosen di UI, almarhum, yang sudah almarhum. zaman Belanda, 1930-an. Itu. Dia bangun. Jadi sebelum merdeka sudah ada, itu panti asuhan itu. Gedungnya juga masih gedung tua itu bangunannya. Dan berikutnya selisih 3 atau 4 bulan Darul Aitam di Tanah Abang itu, yang dibangun sama Habaib 1931, Agustus 1931. Jadi sebelum merdeka juga, selisih hanya beberapa bulan. Yang di Tanah Abang itu Darul Aitam dipindahkan sekarang di Jalan Kahfi, Ciganjur gitu. Jadi sudah hampir 1 abad, 10 tahun lagi 1 abad itu Darul Aitam. Nah ini di masjid ini sekalian, mulai dari itu Darul Aitam sudah 10 tahun berdiri waktu itu, belum sampai 20 anak yatim. Jadi banyak juga yang meskipun yatim tapi orang tuanya masih berat berpisah sama anak. Ya, meskipun dalam satu kota. Itu perlu kita pikirkan. Kita yakin, saya pribadi yakin kalau ini ada di sini di Masjid Al-Mahdi, mulai ada 2, 3, jalan terus seperti itu. Iya, kita muliakan anak yatim dan Allah akan muliakan kita itu. Kita kasih makanan apa yang kita makan. Kita berikan pakaian yang layak untuk mereka. Jadi Menteri Sosial zaman SBY janji mau tidak ada lagi anak jalanan di pinggir-pinggir jalan. Masih tetap saja, masih banyak. Ya. Dan itu kebanyakan anak-anak kaum muslimin. Anak-anak kaum muslimin seperti itu. Yang pakaian yang compang-camping dulu, yang saya sering katakan dulu ketika kecil, kalau yang muda-muda lihat adiknya sekarang yang masjid itu rajin tuh ngaji, rajin ke masjid salawatan, sudah dewasa bergaulnya sama yang seperti itu, ikut-ikutan, tidak lagi salat, puasa, asyik, rokok di pinggir jalan seperti itu, tengah jalan, tidak malu lagi seperti itu. Dulu ngajinya rajin, salawatannya bagus, suaranya bagus, selalu salat berjamaah. Nah itu kena pergaulan seperti itu. Jadi jujur, berbuat jujur, banyak juga sampai di negeri kita itu. Di negeri kita badan pertanahan negaranya tanahnya ada itu, yang urusan tanah, tapi satu tanah bisa ada sertifikatnya 3. Ini gimana ini? Siapa yang punya uang dia berkuasa seperti itu. Ini memang sulit kalau sudah ini pengalaman ada pengalaman tanah orang sewa puluhan tahun sudah nggak bayar, ada yayasan punya sertifikat, kalah di pengadilan itu. Gimana? Kalah di pengadilan. Dan itu rata-rata ibu kalau ada bapak ada pengalaman keluarga yang dulu masa lalu sudah puluhan tahun ngontrakin, berkuasa mau kuasai, dia disolat di situ, dia muslim itu, dia puasa di situ, bikin anak di situ, sampai dia haji tapi nggak mau bayar kontrakan, gimana? Bahkan mau menguasai, gimana itu? Paman tanahnya dikuasai sama keponakannya, bisa sampai ribut itu seperti itu. Ini kejadian-kejadian yang ada di negeri kita seperti itu. Waduh, sudah kalau soal tanah sudah jadi ruwet. Wa kunu ma'as sadiqin, gabunglah kalian bersama orang yang jujur. Jadi menguasai itu. Tanah wakaf juga ada yang berani jual. Waliyadzubillah. Jadi puasa mendidik kita jujur. Ini ada istri kita, pasangan yang baru nikah, ya Allah, mau mendekat tapi ini dilarang sama Allah SWT, dilanggar, ada kafarahnya, ada dendanya seperti itu.
Meskipun cuma berdua. Yang anak muda waduh haus, yang anak-anak itu. Ada minuman segar, makanan enak kayaknya itu. Tapi karena jujur, puasa mengajarkan jujur, as-sidq, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah uang, sudah syahwat, banyak yang tidak jujur kita. Itu godaannya luar biasa itu. Jadi pernah juga saya katakan itu kalau pedagang-pedagang dirugikan. Ini kita mau tahu nih, kok beli 5 kilo kayaknya masih enteng juga nih. Itu mengadunya kemana kalau di pasar itu? Mestinya di pasar-pasar. Saya tahu Pak Anies ini bupatinya orang Bekasi, ada petugasnya, jadi tidak dirugikan orang seperti itu. Mau ngadunya kemana? Nah setiap hari orang yang belanja puluhan, ratusan. Kalau ditipu gimana? Ngadunya kemana? Mesti diselesaikan. Kalau enggak ini banyak masalah di negeri ini. Musibah demi musibah datang. Karena apa kita? Tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Baiknya seperti Ustaz, jangan baiknya di masjid aja. Di keluar masjid khianat lagi. Bohong lagi. Bohong sudah jadi hal biasa di lidah kita. Ini Luqman Hakim mengatakan apa? Tadi, kenapa orang suka kamu? Kenapa sekarang kamu kita dikenal? Di mana-mana orang bicarakan kamu. Dia jawab as-sidq, jujur. Yang pertama. Nah, Nabi Muhammad kan itu sifatnya itu apa? As-sidq, jujur dia, gak pernah dusta. Jadi orang sudah laqabuhu bil amin, diberi gelar yang gak ada di kampus. Al-amin, orang yang jujur, yang aman. Kita merasa aman, gak bakalan dilecehkan sama Nabi. Kalau ada kejelekannya gak bakalan dibongkar di hadapan orang lain. Meskipun Nabi lihat, nasihati yang bagus, dinasihati yang bagus itu. Itu kan Bapak Ibu pernah dengar. Sampai di buku itu dikasih judul apa? Tidak ada muallim ahsan min Rasulillah. Ketika membawakan hadis itu, tidak ada pendidik yang lebih bagus daripada Rasulullah. Arabi masuk dakhalal masjid wa bala fil masjid. Arab dusun gitu. Masuk ke masjid, dia kencing di masjid itu. Masjid Nabi pasir Madinah itu. Dia kencing. Sahabat lihat, wah ada yang mau bawa sapu apa-apa mau pukul dia. Kata Nabi apa? Da'uh, tinggal biarin dia. Biarin. Ya. Lihat Rasulullah. Kata Nabi biarin sampai selesai. Kencing hampir 1 menit, biarin. Kata Nabi terus apa? Selesai? Sudah. Ambil air seember. Pasir, siramin, selesai, sudah. Hilang najis. Nanti matahari dengan sinarnya menghilangkan semuanya. Enggak ada pesing lagi seperti itu. Terus Arabi ini apa mana? Baru dinasehatin sama Nabi. Ini masjid. Lain kali jangan kencing di sini. Di dalam masjid, di tempatnya seperti itu. Itu ditegur dengan cara halus seperti itu. Sahabat itu yang Arab Badui ini terima kasih sama Rasulullah. Katanya dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarhamna ma'ana ahada. Ya Allah sayangi saya dan Nabi Muhammad. Yang lain jangan tuh. Yang lain jangan dia bilang. Yang mau pukul saya tadi jangan. Kata Nabi kalau doa jangan kayak gini. Gitu. Cuma rahmatnya buat Nabi sama dia aja. Dia juga kesel lah. Yang lain pada mau pukul, mau paling gak diomelin dia. Ini ma ra'aitu mu'alliman ahsan min Rasulillah. Gak ada pendidik yang lebih bagus daripada Rasulullah. Apalagi di bulan puasa itu. Yang peristiwa yang berkaitan dengan puasa, ada bapak-bapak lah kan sudah masuk mungkin usia 40. Halaktu ya Rasulullah. Celaka aku ya Rasulullah. Kenapa kata Nabi? Ataitu mura'ati fi nahar Ramadan. Saya datangi istri saya di bulan Ramadan lagi puasa. Lihat indahnya hukum yang diajarkan sama Nabi.
Itu kalau Nabi, pokoknya kalau yang berbau, sering saya katakan berbau yang cerewet-cerewet, pasti bukan dari Islam, bukan dari Nabi. Silahkan baca buku itu. Ini dia kumpul di bulan Ramadan sama istrinya, makanya dikatakan saya celaka ya Rasulullah. Nabi tanya kenapa? Nabi tanya mau menentukan hukum, dia ngomong ini maksudnya apa? Nabi sebagai Rasul, hakim mau tahu ini apa. Jadi dia bilang, saya kumpul sama istri saya di bulan Ramadan, lagi puasa. Ya ada kafarahnya. Apa ya Rasulullah? Bebaskan budak. Gak punya duit, gak ada budak saya Rasulullah. Itu masa lalu. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Allah, bulan puasa Ramadan aja udah berat saya, udah tua ini aja, udah tua, udah berat saya lakukan ini 2 bulan. Ya sudah, kasih makan 60 anak yatim. Ya Allah, nggak punya duit ya Rasulullah, nggak punya duit. Katanya Rasulullah punya korma sedikit sekeranjang kecil gitu, kasih dia. Ini kau sedekahkan. Rasulullah bantuin dia itu untuk kafarahnya. 60 anak yatim katakan sekarang makan 20.000, 25.000 kenyang kali 25.000 kali 60 itu. Bagi dia nggak punya uang, dia seperti itu. Ini sedekah ya Rasulullah, aku butuh nih kurma ini. Aku butuh nih kurma ini. Ya sudah kau makanlah. Ini yang saya katakan. Kalau dari Nabi Islam pasti indah. Tapi kalau dai yang ngomongnya kasar bukan dari ajaran Nabi seperti itu. Tegas pada tempatnya. Ini dia lihat kondisinya seperti itu. Dia sudah jujur tadi, as-siddiq sama Rasulullah. Saya butuh ini ya Rasulullah. Nah, ini indahnya Islam seperti itu. Yang kedua sama Luqman dijawab, kenapa tadi dia disukai orang, kemudian dikenal orang, banyak orang, tanpa dipublikasi Allah yang tinggikan derajatnya sampai dicintai. Yang kedua, adaul amanah, menunaikan amanat. Kalau ada amanah disampaikan, tidak dikurangi. PNS amanah itu. Pulang jam 4, ya pulang jam 4. Jangan jam 2 sudah kabur. Masuk jam 8, jangan baru sampai jam 9. Kemudian ke kantin dulu, ngopi dulu, ngerokok dulu, masuk ke ruangannya, kerjanya jam 9 lewat sudah seperti ini. Orang menunggu banyak. Tunaikan amanah seperti itu. Jadi kejujuran dan tunaikan amanah yang bisa menyelamatkan hidup kita seperti itu. Bapak, Ibu, tudaskan amanahnya dengan sebaik-baiknya sebagai orang tua. Kemudian kita ingatkan juga anak-anak kita, doakan mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati kita. Tadi saya katakan perbedaan selalu ada sampai kiamat. Silahkan baca, yang suka baca buku-buku agama baca itu, dan jangan menang sendiri. Yang sholat tarawih misalnya 23 dengan witirnya ada yang 8 sampai kiamat, itu ada. Ada yang berpendapat lain, ada. Yang boleh jadi bapak ibu belum tahu. Apa misalnya? Nah, saya ungkapkan di sini. Itu yang sahabat ikut sholat Nabi. Kalau mau ikut sahabat Nabi itu di buku catatan buku-buku hadis, Nabi sholat tarawihnya malam itu setelah di bulan Ramadan cuma 2 atau 3 malam yang diikuti sama sahabat. Silahkan baca buku. Jadi kalau ada yang mau ikut, oh saya mau tarawih seperti kayak Nabi itu, 3 hari selesai, dah, nggak sebulan penuh. Ini ada. Kalau yang belajar ada seperti itu. Yang jelas perbanyaklah sholat. Kualitasnya diperbagus.
Salat yang dipuji sama Allah tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kualitas ini bulan Ramadan, saya tahun 80-an sampai 90-an itu belasan tahun ikut tarawih sama guru saya Ustaz Hadi Jawas di Kebun Kacang Tanah Abang. Itu mulainya jam 8, yang 11 di musola di rumah itu. Yang 11 sudah selesai, kita baru mau salat Isya. Sebulan penuh. Salat Isyanya jam 8 malam. Saya dulu nggak terfikir apa maksudnya itu. Betul, tidak selalu salat itu tepat waktu yang terbaik. Kalau kita habis makan coba itu. Ya Allah, baru selesai udah Isya. Salat lagi ngos-ngosan kita. Ngos-ngosan apalagi yang sudah tua. Ini yang muda-muda jadi imam, saya ingatkan itu. Ada yang tahun lalu kalau tidak salah tuh, saya salat Jumat di Tanah Abang, masjid besar itu Al-Ma'mur. Kunut tuh hampir setiap Jumat tuh kunut. Saya aja sudah mulai pusing itu pala. Iya. Ini depan saya sampai nyungsep itu. Ini yang muda nggak tahu diri. Jadi fitnah dia itu seperti itu. Lihat doa kunut tuh nggak panjang. Allahumma hdina fi man, nggak sampai 1 menit selesai. Dia 3 menit, dia nggak pikir ini orang tua semalam sahurnya sama kangkung, ikan asin, tempe, kerupuk. Nggak ada tenaga. Dia masih 28, 29 jadi imam, kuat. Jadi Nabi Rasulullah itu yang ringan sholatnya seperti itu. Kalau mau sholat sendiri, fal yutawwil masya'a, silahkan dia perpanjang. 2 rakaat setengah jam lagi fadhol, silahkan. Tapi nanti dia mulai sendiri di rumah, bukan di masjid berjamaah. Kasihan ibu-ibu. Itu ada anak-anak di situ, ada orang tua, ada zil hajah yang punya hajat, ada keperluan seperti itu. Lihat Nabi, kebiasaan Nabi sholat Jumat Sabbihis Al-Ghasyiyah selesai. Itu. Mau pepat panjang sedikit, surat Al-Jum'ah ini sudah jarang dibaca itu. Sudah jarang dibaca ketika sholat Jumat seperti itu. Jadi dengan mendayu-dayu suaranya nikmat, orang tuanya sudah pusing gitu. Dan itu saya lihat sendiri itu. Kalau nggak salah tahun lalu itu bulan puasa, nyungsep itu orang tua. Betul. 2 saf di depan saya lihat itu seperti itu. Kunutnya 3 menit lebih gimana? Kunut 3 menit lebih seperti itu. Waliyazubillah. Pak, pahami agama dengan baik. Puasa juga Allah tutup, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Yang safar jangan sok-sokan saya masih kuat. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Tunda sampai besok. Ada apa? Selesai Ramadan nanti qada. Yang sakit itu tabi'in didatangi, kalau nggak salah Ibnu Sirin itu didatangi teman-temannya bulan Ramadan, siang lagi makan dia. Tanya, kenapa ini? Sakit kok bisa ngomong, kelihatan geraknya juga sehat. Apa kayak kita saya lagi cantengan. Sakit dikit dia puasa. Kenapa? Faman kana minkum maridan, Allah sakit mau jangan sebut sakit, pokoknya sakit selesai sudah. Yuridullah bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan. Jadi tahun 2 apa 3 tahun yang lalu yang pulang kampung itu sampai pingsan-pingsan. Macet luar biasa, puasa pusing gitu seperti itu. Nyungsep pada seperti itu. Itu bukan lagi ibadah ustaz, lagi bermaksiat kepada Allah. Jadi tadi yang saya katakan itu, kalau yang bikin sulit pasti bukan dari agama, pendapat ulama. Pendapat ulama yusib wa yukhti, bisa benar bisa salah. Seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan ente mau pokok sudah keluar kota sudah wajib, bukan lagi afdalnya puasa, wajib ente buka. Jadi ente puasa malah maksiat nanti. Silahkan baca buku-buku agama, bukan saya ngomong sendiri. Silahkan baca, pahami. Gitu. Yang jelas yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki. Sudah seperti itu ketentuannya, jalankan dengan baik, nanti silahkan qada. Perempuan juga yang
dapat haid setiap bulan masih aktif itu nanti qadha, selesai seperti itu. Jadi inilah Luqman Al-Hakim, dia katakan apa? Yang selalu aku pegang sidq, jujur. Kemudian tunaikan amanah dengan baik. Moga-moga kita bisa pegang dua hal utama juga, termasuk ini yang diajarkan Al-Quran, tunaikan amanah dan sikapi perbedaan dengan baik. Hati bersih, hati bersih. Bapak sama istri beberapa tahun yang lalu misalnya kita saksikan beda Idul Fitrinya, yang satu NU yang satu Muhammadiyah misalnya. Suaminya sudah id duluan, istrinya saya puasa, iya gak apa-apa, silahkan. Dia gak paksa istrinya supaya ikut pendapat dia, atau sebaliknya. Ini anak-anak muda banyak seperti itu. Kalau dia sebagai suami sepertinya kalau soal-soal beda pendapat nggak boleh paksakan itu, nggak boleh paksakan, meskipun kepada anak dan istri kita. Boleh jadi dia sudah dapat pengetahuan yang kita belum kasih tahu. Yang artinya dia boleh tahu, jadi dia lebih tahu daripada kita dalam masalah ini. Yang kita amalkan, yang kita ketahui, kita yakini, jalankan. Sedikit perbuatan kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah diterima. Itu. Imam Sajjad cicit Rasulullah itu, bayangkan, yang pernah saya sampaikan terakhir saya ngisi subuh 3 atau 4 bulan yang lalu, yang boleh jadi seumur hidup kita nggak pernah kerjakan. Apa itu? Dia selalu infak sebelum subuh dibantu tetangganya. Kita seumur hidup boleh jadi belum tentu, belum pernah kita kerjakan. Meskipun uang banyak, puluhan juta, ratusan juta, nggak ada semangat, nggak ada niat mau bantu orang tetangga, nggak ada niat, kita gimana? Nah dia kepengen betul tuh. Dia sudah sholat tahajud, baca Al-Quran, dia doa. Nah, ini ada korma bagus, ada anggur bagus, ada uang, ada air bersih. Orang Arab susah pada saat itu, dia bagi-bagi tetangga. Yang kedua, yang boleh jadi seumur hidup kita nggak pernah kerjakan sampai sekarang, udah mau meninggal kayak gini, orang ini setiap 3 hari sekali hatam Al-Quran. Kita sejak muda sampai sekarang ini seminggu aja belum tentu. 2 kali seminggu deh, 2 minggu, enggak juga. Dia 3 hari sekali dia hatam Al-Quran. Jadi rata-rata sehari baca 10 juz. 10 juz itu. Yang ketiga yang boleh jadi sampai meninggal kita nggak pernah kerjakan, dia doakan tetangga. Dia sebut tetangga. Kita nggak pernah doain tetangga, apalagi menyebut namanya. Itu yang diajarkan sama Rasulullah. Tanya tetangga kita, gitu. Apa kebutuhannya kalau kita bantu? Tentu sangat dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah madrasah Ramadan, mengajarkan kita kejujuran, untuk menunaikan amanah dengan bagus, dan kita harus bersabar. Tidak seluruhnya keinginan kita pasti dikabulkan pada saat kita hidup di dunia ini. Ya, tidak seluruhnya. Mau sehat, dulu tahun 80-an saya sudah belajar. Kalau jenguk orang lagi sakit, umurnya udah berapa? 70-80 tahun. Jangan doain masih mau panjang umur aja udah 80 tahun. Tobat suruh. Perbaiki diri. Ya tapi bahasanya bagus gitu. Dia ini yang sakit masih bisa ngomong. Udah 85 terdoain ya, masih panjang umurnya. Udah deh, perbaiki diri gitu. Dan gak usah lama-lama menjenguk orang sakit. Dan boleh jadi yang selama ini kita gak pernah kerjakan, tanya sama si sakit, dia kepingin apa tuh. Itu pernah dikerjakan, contohnya dari Imam Ali. Sayyidah Fatimah itu sakit, istrinya putri Rasulullah mau apa? Mau kepingin kurma, delima. Kan delima Timur Tengah itu besar-besar itu. Iya. Akhirnya dia beli. Cuma beli 1. Duitnya cuma mampu beli 1. Ini lihat. Orang yang muhsinin, yang dicintai sama Allah. Rupanya mau pulang, di tengah jalan ada yang kelaparan, minta lah gitu buah itu. Diminta buah. Imam Ali potong besar, itu dipotong separuh.
masih lapar, kasih semuanya. Kita nggak sanggup. Pulang ya lemes lah. Ini istri lagi sakit. Dia punya guru itu belajar tahun 80-an itu. Bawaan ceritanya bagus itu. Gontai jalan Imam Ali, pikirannya kemana-mana. Sampai depan rumahnya, dia lihat istrinya sudah ada nungguin di depan rumah itu, depan pintunya. Kayaknya mukanya udah seger. Udah seger itu. Ya sudah. Masuk ke rumah, dia ceritain, ya sudah. Kejadiannya begini. Enggak lama, sahabat Nabi, sahabat Imam Ali, Salman Al-Farisi datang. Itu. Bawa nampan, katanya ditutup gitu. Tanya, apa ini? Ini buat antum nih. Hadiah itu. Dibuka sama Imam Ali. Delima. Banyak. Dihitung sama Imam Ali, besar-besar kan. Ada 9. Dihitung lagi ya, itu guru saya ceritain. Dihitung lagi, ini betul nggak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kata Imam Ali, kurang nih 1. Kurang 1. Rupanya Salman bercanda. Iya betul, kurang 1, saya umpetin nih. Kenapa kau katakan gitu? Dia bilang, Allah janji kalau kita berbuat 1 dibalas 10. Al-hasanah bi asyri amsalihah. Ini 1 tadi saya berbuat nih baru 9. Kurang 1. Betul. Nah ini di bulan Ramadan, bulan bonus betul. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Berbuat meskipun dengan sebiji kurma, sepotong kurma, seteguk air. Nabi ajarkan seperti itu. Nah, alangkah bagusnya yang sudah niat puasa, kita belajar juga lagi lawan hawa nafsu, ngantuk, capek ini. Nah, kita berbuat baik meskipun sedikit itu. Yang bisa mampu keluarkan 2.000 keluarkan, 5.000, 10.000 dan seterusnya. Moga-moga Allah terima. Inilah yang saya bisa sampaikan. Dan mari kita tutup, kita baca Fatihah. Kita niat moga-moga Allah sampaikan bacaan Fatihah ini untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru kita, kerabat kita, sahabat kita, dan siapapun yang telah berbuat baik kepada kita namun kita belum sempat membalas kebaikan mereka. Semoga Allah lipat gandakan kebaikan mereka. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وكرامة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخر عدك يا علماء نهضى بالخير ونقى كل شيء ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغسى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.